yang saya ampu. Ini nilainya 93. Ada yang nilainya bagus? 93 ada, tapi terendahnya, nah ini sangat disayang. Lumayan ini rendah, nilai 40 ada. Di bawah KKM ini lumayan ini, lumayan ini. Nilai 21 pun ada. Ya, sebagai bahan evaluasi kita semuanya. Ketika kalian mengerjakan soal melalui aplikasi Google Form, ya, jadi jangan asal menjawab. Jawabannya memang hanya A, B, C, D begitu ya. Tetapi perlu dicermati, ini soal ujian. Ujian penilaian tengah semester. Ya, sekalipun tengah semester, nilainya pada dasarnya sebenarnya di sini ya nilainya nilai murni, nilai asli yang sebenarnya tidak boleh diremedi. Remedi itu ulang, ya kan? Yang nilai yang bisa diulang itu nilai ulangan harian. Nah, lalu bagaimana menyiasati untuk kalian, Bu, nilai saya kok PTS-nya ulangan hariannya, apalagi nanti ulangan akhir semesternya kok ternyata nilainya di bawah KKM. KKM Bahasa Indonesia, batas ketuntasan Bahasa Indonesia adalah 70. Berarti nilainya minimal 70, tetapi bukan berarti nilai 70 itu nilai yang membanggakan. 70 itu kalau di rapot, maka predikatnya C. Tuntas. Naik kelas iya, tapi alangkah sungguh membanggakan jika kalian nilainya paling tidak minimal itu B. Berapa nilai B? 80. Kembali lagi, lalu bagaimana? Bu, nilai saya untuk ulangannya kok tidak ke KKM, lalu bagaimana? Maksimalkan tugas kalian. Sebenarnya sudah berulang kali kami sampaikan, tugasnya itu dikumpulkan keseluruhan, ya. Kalian tidak perlu berpikir untuk sementara ini, karena dalam ini kondisional ya, untuk kondisi seperti ini kalian tidak perlu memikirkan benar dan salahnya dulu. Bagaimana kalian belajar disiplin agar mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, paling tidak di hari ketika Bapak Ibu Guru memberikan tugas. Nah, ini buktinya ketika kalian katakanlah seenaknya sendiri untuk mengirimkan tugas yang seharusnya hari ini sudah terkumpulkan, kita kalau sekolah tidak ada daring seperti ini kan sampai pukul 13.40 ya Bu Tika ya, 13.40. Ya katakanlah untuk durasi sampai pukul 14 jam 2 siang. Ya semaksimal itu kalian mengumpulkan tugas, itu sebagai tanda kalian disiplin, aktif dalam pembelajaran. Kalau kalian insya Allahnya rajin, disiplin dalam mengumpulkan tugas, secara otomatis nilai-nilai ulangan kalian secara otomatis karena belajarnya sudah berawal dari disiplin itu. Kalau sudah disiplin, ketika mengerjakan ulangan, soal yang susah, insya Allah akan mudahkan. Yang tadinya sulit menjadi mudah. Yang tadinya lupa menjadi ingat, insya Allah yakin akan hal itu. Karena apa? Sudah melalui proses niat yang baik terlebih dahulu. Tapi bagaimana ketika kalian mengumpulkan tugasnya seenaknya sendiri? Lah ini buktinya. Ini kan bukti jelas ya, konkret ya, yang bisa dilihat nilai yang kalian kumpulkan. Ini ternyata nilainya masih banyak yang di bawah KKM. Walaupun ada nilai tertinggi 93 di kelas saya ya, di kelasnya Bulia. Di kelas yang lain saya kemarin amati juga ada nilainya 90, di atas 90 juga ada. Ini yang perlu dicermati. Ini variatif, nilainya sangat variatif sekali. Jadi kalau lihat nilai kalian ada nilainya 21, 33, Bulia juga bingung. Nanti ketika pengolahan nilai raport, ya nilai kalian tidak mencapai KKM, guru juga bingung, wali kelas juga bingung karena apa? Sistem penilaiannya itu kan kalian yang membuat nilai sebenarnya, bukan guru. Kami hanya membantu menuliskan, menginput data, mencetak, dan memberikan ke orang tua kalian. Tugas kami seperti itu. 67 partisipan. Yang terlambat silakan untuk mengikuti saja. Ya, videonya silakan untuk diaktifkan. Ada 7C, Grace Lovegan ini belum diaktifkan.
Ya, ada Gulaman 7C, Raffi kelas 7A, Raffi Widya Ardani. Silakan untuk yang lainnya mohon diaktifkan, banyak sekali 7B, Eka Ayu, ya. Perlu dicermati di sini tidak hanya Bulia saja, ada teman, ada partner. Selain guru mapel yang melihat kalian, di sini ada operatornya yang bisa melihat aktivitas kalian. Jadi ada yang makan, ada yang mengantuk, ada yang mainan headset, ada yang melamun, ada yang mainan hidung, kami tahu. Ya, karena ada Thierry Junior Hendry, telinganya di mana? Thierry Junior Hendry, Thierry. Dengar nggak ya? Iya nggak dengar dia, karena apa? Ini loh, headnya diletakkan di hidung. Dia nggak dengar kuliah. Ada yang melihat? Menganggukkan kepala kalau ada yang lihat Thierry Junior Hendry? Ada yang lihat? Ada yang menganggukkan. Nah ini, nah di telinga, nak, di telinga. Oke, cah bagus. Nah, teman-temannya lihat loh. Nah, ini sudah dengar senyum-senyum. Di sini Thierry dengarkan ya, Bulia tidak sendiri, di sini ada teman, ada Butika, ada operatornya. Jadi selain dilihat teman-teman kalian yang melamun ada, yang lapar ada, tadi yang ngemil ada, kami tahu. Jadi begitu ya, karena layar komputer itu kan luas, jadi bisa melihat banyak layar kalian. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi minggu ini masih pada teks prosedur ya. Teks prosedur. Minggu kemarin kami menyampaikan tugas agar meringkas, menelaah. Jadi meringkas saja, artinya begini. Materi yang mungkin sudah pernah kalian catat, ya tidak masalah, berarti yang belum dicatat. Tujuannya apa? Pembelajarannya sebenarnya ada, kalau dulu dalam pembelajaran, kalau dalam kurikulum lama itu ada keterampilan membaca, menyimak, menulis, berbicara. Lalu bagaimana dengan meringkas? Meringkas ini ada keterampilan membaca. Kalian membaca terlebih dahulu. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan menulis. Berarti dalam satu kegiatan kalian ada 2 keterampilan yang kalian dapat. Nah, ketika kalian membaca, ada ilmu, satu lagi disimpan. Kemudian ditulis, oh ada ilmu lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengingat. Itu insya Allah dengan 2 keterampilan itu kalian bisa lebih memahami materi. Ya, di luar pembelajaran yang memang kita tidak bisa tatap muka langsung. Sebenarnya untuk materi menelaah itu merupakan materi yang sulit di antara kompetensi dasar yang lainnya. Kalau dibandingkan mengidentifikasi, jika dibandingkan menyimpulkan, atau yang terakhir adalah produknya. Materi yang paling sulit menurut saya, dan memang kenyataan dalam siswa mengerjakan paling sulit pada materi yang ke KD yang ketiga, menelaah. Nah, sekarang sudah disiapkan buku paketnya yang ada, silakan dibuka. Materi menelaah, KD menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur ada di halaman 98 ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa halaman, banyak sih, lumayan ya, lumayan banyak. Makanya saya minta untuk kalian meringkas, belajar untuk membaca, belajar untuk menulis. Karena terbukti beberapa tahun yang lalu, kalau masih ada ujian nasional ya, ujian nasional bahasa Indonesia itu nilainya 100. Dan ternyata tidak hanya bahasa Indonesia saja, ada mapel lain yang nilainya 100. Itu terjadi di SMP daerah Kabupaten Magelang. Kemudian setelah ditelusuri, ya, ada yang aktif ya suaranya di off-cam. Setelah ditelusuri, ternyata diamati si anak ini, kenapa nilainya bisa 100? Karena hobinya adalah membaca. Secara otomatis membaca hal-hal istilahnya buku pelajaran ataupun ilmu-ilmu lain yang mendukung pembelajaran. Nah, kalian yang hobinya membaca, lebih ditingkatkan lagi. Tapi membacanya membaca yang positif, membaca sesuai usia kalian. Lalu bagaimana ilmu-ilmu yang tinggi, yang mungkin pembelajarannya di SMA atau kuliah? Katakanlah sebuah eksperimen kan harus membaca dulu, walaupun kalian ada sebuah penelitian tapi harus membaca. Boleh, sah-sah saja, diperbolehkan saja, tetapi harus ada pendampingan orang tua. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, Bu, bahasa Indonesia itu bolehkah membaca, oh Thierry jalan-jalan ini. Nah, kemana itu Thierry itu? Bahasa Indonesia itu ada novel, ada puisi. Kemudian kalau novel ini banyak sekali novel-novel dewasa, lalu bagaimana? Nah, ini yang perlu pendampingan orang tua. Jadi boleh membaca, katakanlah boleh, tetapi harus didampingi.
Jadi kalau orang tua mengatakan, oh nah ini belum pantas untukmu, pikiranmu belum sampai, berarti karena pendampingan tidak diperbolehkan oleh orang tua, maka jangan. Tetapi ketika ada orang dewasa didampingi, oh ini adalah ilmu, berarti bisa. Ya, tetapi ingat masih dengan pendampingan orang tua. Nah sekarang kalian lihat halaman 115 yang ada buku paketnya. Nanti yang tidak ada buku paket, nanti kan tugas akan kami share ya, jadi tidak perlu khawatir. Jangan berputus asa ketika Bu saya tidak punya buku, Bu saya sinyalnya di sini kurang kuat, Bu kuotanya habis. Semua ada kendala. Di kota sekalipun, ya kelihatan sinyalnya jelas, tinggi, lengkap, tetapi bisa terjadi kendala. Itu sering, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Iya, terima kasih Dwi Putra. Tapi sampulnya hilang apa ya itu ya Dwi Putra ya? Hilang sampulnya. Oke, KD yang keempat dari teks prosedur. Menulis dan memperagakan teks prosedur. Ya, yang tidak punya buku boleh menulis subjudulnya. Untuk KD ini, kuliah ulangi, menulis dan memperagakan teks prosedur. Ini adalah KD yang keempat, kalian belajar untuk menghasilkan produk. Produknya di sini kalian menulis kemudian memperagakan. Jika tidak di masa pandemi, sebenarnya setelah menulis, kalian diminta untuk memeragakan di depan teman-teman, kemudian menyampaikan teks prosedurnya. Mungkin kalau kemarin kalian yang sempat ke kelas, ya kan? Ke kelas mungkin kalau hasil dari tahun lalu, beliau selalu menempelkan hasil teks prosedur itu di dinding. Nah, setelah dipresentasikan, dikomentari teman-temannya, kemudian ditempel. Nah, itu sebenarnya pembelajarannya sangat asik. Bahasa Indonesia pembelajarannya sangat asik. Santai, tenang, komunikatif dengan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman. Kalau kita tidak bertemu, mungkin perasaan kalian susah ya bahasa Indonesia. Ilmu itu semuanya sebenarnya pada awalnya adalah sulit ketika kita belum mempelajari. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk mempelajari, insya Allah akan dimudahkan untuk mengerti, dimudahkan untuk bisa. Ya, Fatian melamun ya, Fatian ya, rambutnya sudah tinggi sekali. Oh, enggak melamun, lihat siapa. Ini tadi siapa ya yang hilang ya, sempat yang hilang. Sigit Handoko 7H, ini gambarnya siapa ya? Ini banyak sekali yang di layar-layar sini ada yang menghilang, kuliah jangan ditinggal. Najma kelas 7A, yang dulu sukanya menghilang apa ya? Ngumpet apa ya? Najma Fauzia, kameranya lebih di wajahmu diperlihatkan. Ini ada yang unik lagi, Arni Revita. Nah, iya. Ini yang putra kok banyak rambutnya yang masih gondrong ya. Ya, sambil mengulas ya. Teks prosedur. Teks prosedur kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa ini prosedur. Prosedur itu kan ada tata cara, ada urutannya, dan tidak bisa dibolak-balik antara urutan 1, kemudian nanti diloncat urutan 3, 5, kembali ke 2, tidak. Untuk teks prosedur ini harus urut ya Arni ya. Arni pakai apa ini ya? Kemoceng atau pakai apa ini? Pakai apa ini? Nah, nanti mainannya nanti ya, iya biar lebih fokus lagi belajarnya lebih asik. Kita belajar asik tapi jangan terlalu asik sendiri, ya. Prosedur, kalau bahasa Indonesia itu harus urut, ada tata caranya. Tuh, aduh Meilani riwah sekali nih, Meilani kenapa ya? Meilani lucu ya, kalian sebenarnya lucu ya. Suatu saat kita ketemu ternyata sebenarnya kalian tuh aktif, ya. Riang, bagus sebenarnya itu untuk meningkatkan imun. Nah, di sini ada contoh untuk teks prosedur. Cara membuat rendang. Nah, kita kalau orang Jawa, saya secara pribadi pun belum pintar untuk membuat rendang seenak orang Padang. Ya, pernah beliau membuat rendang tapi gagal, rasanya tidak seenak yang diharapkan. Iya, karena berbeda. Kalau saya bisa membuatnya ya sudah masakan-masakan yang rumahan saja, yang apa namanya sop contohnya, goreng tempe. Kalau anak putri sudah mencoba seperti itu ya, karena anak saya yang SD pun ketika di rumah di masa pandemi seperti ini ada sisi positifnya. Ketika sudah belajar mengerjakan tugas di sekolah di pagi hari, siang kalau anak saya lapar dia buat sendiri. Sudah pintar buat bolu sendiri, goreng tempe sendiri. Dia memang asik anak SD itu, apalagi kalian. Saya percaya kalau kalian yang SMP pasti sudah asik di rumah. Tidak menutup kemungkinan yang anak putra pun seperti itu. Bisa saja memasak kan, sekarang banyak sekali chef ya.
Saya malah justru kalau anak laki-laki itu justru lebih enak cita rasanya karena memang apa ya? Suatu hal kalau mungkin lebih senang ke bumbunya beda. Kalau yang dirasakan kalau beliau merasakan seperti itu, ya mungkin berani pada bumbunya. Itu contoh ada rendang, dagingnya bagaimana, ya kan? Tapi kalau nanti mau dicoba silahkan. Tetapi kalau rasanya kalau membuat sendiri karena kita orang Jawa, ya belum tentu seenak buatan orang Padang. Nah sini selain membuat, kalau membuat sesuatu pasti kan ada urutannya. Contoh yang kecil saja, yang sepele saja, pasti teman-teman di sini semuanya sudah pernah membuat mie instan. Udah ya, ada cara-caranya ya, sekalipun mungkin tidak tanya ke orang tua, kalian bisa melihat prosedur, ya kalau bahasa kita prosedur yang ada di bungkus mie instan. Yang perlu disiapkan pertama kali, coba Bulia ingin tanya, ini siapa ya tadi ya? Hilang ini tadi. Yang unik tadi ada yang unik loh. Coba saya ingin tanya Bulia ingin berbicara dengan Febrian Izaz Raditya, kelas 7A. Boleh diaktifkan suaranya? Febrian? Ya, Febrian. Kesana geser berarti. Febrian bisa mendengar suara Bulia? Bisa dijawab? Iya. Febrian? Bisa? Suaranya mana ya Febrian ya? Suaranya gimana? Bisa dijawab? Yang keras coba Febrian. Volumenya punya Febrian dikeraskan, bisa? Ini sebenarnya dia berbicara tapi tidak kita dengar. Iya. Oh, punya kita ya? Kuliah kok tidak dengar suara Febrian ya? Coba ganti teman yang lainnya yang suaranya jelas. Santika, kelas 7G. Santika. Nih. Santika, bisa di unmute. Belum ya ini ya. Santika, Inesiana. Nah. Bisa mendengar suara kuliah? Bisa. Oh bisa. Ini ada suaranya. Tadi Fabian kok tidak ada ya? Kenapa ya? Ada kendala apa ya? Terima kasih Santika bisa mendengarkan suara. Ada buku paket? Enggak, Bu. Oh, enggak punya. Tapi tahu ya tentang teks prosedur ya? Tahu ya? Tahu. Tahu ya. Santika pernah membuat mie instan? Pernah. Pernah. Coba prosedurnya apa saja? Langkah-langkahnya apa saja untuk membuat mie instan? Bolehlah mie goreng, mau mie rebus silahkan apa? Coba disebutkan prosedurnya. Yang pertama kali apa? Pertama kali disiapkan apa? Membuat mie goreng. Pertama yang disiapkan apa? Yang disiapkan alatnya dulu apa mie-nya dulu yang disiapkan? Mie. Mie-nya dulu diletakkan di dapur. Kemudian apa lagi yang disiapkan? Mangkok. Mangkok. Ya, mangkok apalagi berarti menulisnya bagaimana? Siapkan mie instan dan mangkok di dapur. Kemudian apa lagi disiapkan lagi kalau mau memasak apa lagi yang disiapkan Santika? Lupa. Buat mie instan lupa. Kalau mau buat mie instan yang digunakan apa? Untuk memasaknya apa? Panci. Panci. Siapkan panci dan Air. airnya. Siapkan panci dan air secukupnya. Jangan saya mengatakan siapkan air 1 ember. Wah, banyak sekali. Harusnya air secukupnya. Kemudian apa lagi? Setelah disiapkan ada panci, diisi air secukupnya, kemudian diletakkan di mana ini pancinya? Kompor. Diletakkan di atas kompor. Setelah itu kompornya diapakan? Karena kita sebenarnya kompornya sudah semuanya kompor gas ya. Kalau kompor lama itu kompornya dulu yang disiapkan. Kalau kompor sumbu itu kalian belum lahir mungkin ya. Zaman itu kalau saya ketika beliau masih kecil itu masih ada kompor sumbu. Dinyalakan dulu kompornya baru disiapkan pancinya karena harus dipanaskan dulu. Kalau sekarang tidak. Berarti panci yang sudah berisi air secukupnya diletakkan di atas kompor kemudian apakan kompornya? Dinyalakan. Setelah dinyalakan, kemudian yang disiapkan apa lagi, Santika? Mie dimasukkan ke dalam panci. Ya, mie kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Pernah kalian membuat mie instan airnya belum mendidih? Coba kalian mengamati, terutama yang anak putra, ya. Bedakan ketika membuat mie instan
air belum mendidih, kalian masukkan mie, kemudian bandingkan, membuat mie, airnya dididihkan terlebih dahulu, baru mie-nya dimasukkan. Pasti beda. Kalau bahasa Jawanya itu kalau misalnya mie dimasukkan ketika air belum mendidih itu nyemak. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa daerah itu bahasanya banyak sekali ya. Enak kita berbicara itu luar biasa enak sekali kalau bahasa ini sudah mikir. Boleh saja di guru bahasa Indonesia harus banyak belajar. Nah, mie-nya itu lembek. Ya, rasanya cita rasanya akan berbeda ketika mie dimasukkan setelah air mendidih. Nah, nanti silakan yang belum mencoba atau mungkin ternyata iya ya kemarin kok saya buat mie terlalu terburu karena lapar kok rasanya begitu ya lembek sekali. Rasanya itu jadi cita rasanya kurang. Nanti silakan dicoba. Yo, lanjut Santika. Setelah mie dimasukkan yang disiapkan apa lagi Santika? Bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya. Bumbunya disiapkan bahasa Indonesia ya. Tadi beliau juga mengatakan nyemek. Bahasa Jawa itu memang stratanya banyak sekali. Banyak. Kalau bahasa Indonesia memang harus belajar bahwa ini bahasa Indonesia yang benar itu bagaimana ternyata bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah. Nah, suatu saat nanti kalau kita, oh ya silakan Muhammad Rajendra luar biasa mau izin, iya boleh silakan. Tapi ini gambar ya gitu, sepertinya ya. Oh gambar ya. Muhammad Rajendra, di mana ini anak ya? Ada yang kalian melihat layarnya Muhammad Rajendra? Sebentar ya Santika, ini jadi pandangan saya itu ke layar siapa ini Muhammad Rajendra. Muhammad Rajendra, ini layarnya betulan izin atau memang wallpapernya seperti itu ini? Nanti kita tunggu ini. Nah ini nih ada nih anaknya. Mana? Muhammad Rajendra. Ya, kita pending nanti saya panggil setelah Santika ini. Ya lanjut Santika, bumbu ya, bumbu disiapkan ke mangkok apa piring? Tadi yang disiapkan mangkok apa piring tadi Santika? Mangkok. Mangkok, dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah itu, kalau bumbunya sudah disiapkan, dituangkan ke mangkok, lalu apa lagi Santika? Mie yang sudah matang dimasukkan ke mangkok. Iya, mie goreng apa mie rebus ini? Bayangan di awal tadi mie goreng apa mie rebus Santika? Mie goreng. Mie goreng. Berarti kan tidak langsung dimasukkan. Berarti mie-nya diapakan dulu sebelum dimasukkan ke dalam mangkok. Ayo apa? Bahasanya apa? Iya. Santika tahunya apa? Mie-nya diapakan itu? Kalau buat mie goreng itu diapakan sebelum dimasukkan ke mangkok? Diapakan dulu itu? Disaring. Disaring, ditiriskan ya. Kalau bahasa ini ditiriskan. Nanti silahkan kalian cek di teks prosedur di mie instan, di mie goreng, tiriskan mie goreng, kemudian masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu diapakan lagi? Setelah dimasukkan apa langsung dimakan? Diapakan Santika? Biasa membuat tapi ketika ditanya oleh gurunya bingung ya Santika ya. Mie ketika sudah dimasukkan, ditiriskan, dimasukkan ke mangkok, kemudian diaduk, dicampur dengan bumbu mie goreng, ya kan? Atau mungkin kalau ketika kalian membuat teks prosedur, kalian bisa menambahkan mie, bisa ditambahkan dengan kerupuk yang sudah siap saji. Setelah itu, mie instan, mie goreng instan siap untuk dimakan. Nah, bahasanya seperti itu ya, bisa diolah. Tadi mana ya? Muhammad Rajendra, Santika boleh dimatikan, terima kasih. Iya. Muhammad Rajendra. Muhammad Rajendra. Nah, dari mana ya Muhammad Rajendra ini? Bisa diaktifkan suaranya. Dari mana, Mas? Toilet, Bu. Benar, dari toilet. Itu benar tadi izin betulan? Iya. Oh, kalau izin betul tadi kok pakai itu ya, pintar ya. Berarti kamu bisa bermain di rumah kalian, berarti menambah ilmu ya, bermain aplikasi ya. Kalau misalnya betul iya izin ke toilet, terima kasih sudah izin seperti itu, boleh jadi kok ini lama, tapi sempat tadi kepala kamu agak nongol-nongol seperti itu. Ya kalau misalnya iya ya terima kasih, tapi jika tidak jangan ya, jangan dibuat seperti itu ya. Itu kan ada ya aplikasi yang memang layar itu ya, background seperti itu. Bisa dilanjutkan ya Muhammad Rajendra ya, bisa kembali ya. Ya agak mundur lagi biar wajahnya terlihat. Nah, ganteng kok, rambutnya juga sudah cepat. Thierry Junior Henry, Bulia jadi ingin berbicara dengan Thierry Junior. Aduh mengantuk ya nak. Sudah sarapan belum?
Belum, bangun jam berapa, Nak? Jam berapa sih nyalakan? Minta tolong? Enggak, dinyalakan dulu. Diaktifkan suaranya. Iya. Jam berapa bangunnya, Nak? Jam berapa? Yang keras dong suaranya. Ini nih, headset Muna diangkat. Jam berapa, Nak, bangun tadi? Jam 5. Jam 5, tapi kok masih ngantuk. Jangan mengantuk ya, semangat belajar. Semangat dari pagi, insya Allah semangat sampai nanti sore. Setelah pembelajaran selesai kan belajar yang mengerjakan tugas dan nanti boleh main. Oke, saya lanjutkan teori junior. Tadi kan Santika sudah menyampaikan teks prosedur untuk membuat makanan mie instan. Nah, sekarang kuliah ingin teori itu menyebutkan satu teks prosedur, tetapi yang lainnya, bukan yang membuat makanan. Yang pernah teori lakukan apa? Yang pernah lewat ya. Yang teori lakukan apa? Jangan bingung, Nak. Apa? Pernah melakukan apa? Sekarang hobinya apa? Hobinya apa? Di masa pandemi ini hobinya apa? Jangan hobi marah-marah ya. Jangan hobi mutung, jangan. Hobi jajan, jangan. Hobinya apa? Apa, Nak? Pakai ini suara mau dinaikkan. Kamu kan pakai headset. Hobinya apa? Hobinya apa? Di rumah aja. Oh, hobinya di rumah saja. Apakah iya hobinya di rumah saja? Ya. Hobinya ada yang hobi bersepeda? Bersepeda enggak di rumah? Enggak. Oh, enggak. Hobi yang lain? Main sepatu roda? Enggak. Tidak. Tapi bukan hobi tidur ya. Nanti kalau hobinya yang tidur tidak masuk ke teks prosedur. Karena tugas kita hari ini kalian untuk menuliskan teks prosedur. Tadi contohnya secara lisan sudah Santika. Nanti ditulis. Hobinya apa? Tiari apa? Nah, hobinya apa? Nge-game? Iya. Nah, game tidak boleh ya. Bermain game boleh sebenarnya, tapi jangan. Saya batasi, kuliah batasi untuk game tidak. Game online itu loh untuk HP. Jangan ya, jangan dibuat teks prosedur. Oke, yang lainnya. Tinggal berapa menit, Budikan? Oh, masih 10 menit. Ada yang mau bertanya? Ada chat ya di sini ya? Chat itu chat absen ya? Ada yang boleh bertanya melalui chat? Silakan. Ada pertanyaan melalui teks prosedur? Kuliah sambil menyampaikan, saya ulangi lagi. Hari ini tugasnya adalah menuliskan teks prosedur. Tadi Santika sudah memberikan contoh cara membuat mie goreng instan. Tadi secara lisan. Dan nanti secara tertulisnya kalian di sumbernya banyak. Di internet ada, di buku ada. Tetapi silakan kalian olah. Kuliah Bu Kustia itu paham antara tulisan asli kalian dengan tulisan di belakang yang ada di buku atau di internet. Bahasanya berbeda. Bukan menyepelekan, tetapi berbeda. Jangankan daring, kita letak muka saja itu pasti akan paham. Ya, jadi nanti kalian boleh mencari di internet, di buku makanan boleh, tapi nanti kalian ubah sendiri kata-katanya. Ya, bahasa kalian insya Allah kami tahu. Karena apa? Kami sudah mengajar bahasa Indonesia lebih dari 10 tahun. Jadi paham benar bahasa yang digunakan oleh anak-anak sekolah. Bahasa yang digunakan, yang sudah dipublikasikan di internet itu sudah paham. Ya, tuh. Boleh. Cari di internet boleh, rasa sudah, tapi hanya sebagai sumber. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sigit Handoko mana ya? Bulia penasaran dari tadi kok ini wallpapernya ini siapa ya? Orang luar negeri ini. Sigit Handoko kelas 7H absen 27. Sigit Handoko. Mana tadi? Sigit Handoko. Nah, rambutnya aduh ganteng sekali ini rambutnya. Ayo jangan diganti lagi wallpapernya ya. Sigit Handoko. Sigit. Nah, begitu. Tidak bisa mencari tempat yang lebih terang lagi agar Sigit juga nyaman pembelajarannya. Zulfan mundur, Zulfan. Fatan jangan miring. Ibu dia ikut miring loh, Fatan. Fatan. Kelas 7G. Fatan. Nah. Ya, Sigit ya. Jangan pakai wallpaper, kalau sedang pembelajaran seperti ini tampakkan wajahmu. Harus bangga dengan wajah sendiri, jangan bangga dengan wajah orang lain. Jangan bangga, ini wajah saya tapi menggunakan aplikasi. Jangan. Banggalah dengan wajah sendiri, banggalah dengan pembelajaran yang kalian
ikuti selama ini. Berdoa, minta sama Allah pandemi segera berakhir. 1 tahun ya, sudah ya. 1 tahun ya, 1 tahun ini pembelajarannya daring, bosan, sama gurunya juga bosan. Ini ketemu dengan kalian, semangat dengan kalian, ya, berdoa. Tapi bersyukur kalian masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah. Ngantuk sikit? Sudah mandi belum sikit? Sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Sudah, anggukan kepala sudah, ya alhamdulillah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Auli Zahwa? Ada yang mau ditanyakan? Ini banyak yang terlambat ya, 89 ya. Baru 89, siswanya itu kelas 7, 250, 252. Tidak ada separuhnya, nah. Ini sangat prihatin ini. Nah ini, memang banyak kendala di masa pandemi seperti ini, tapi harapan belia kalian tetap semangat, ya, belajar untuk meraih prestasi. Jangan patah semangat, karena apa? Kita tidak tahu aturan yang akan datang ketika kalian kelas 9. Nah ini yang perlu hati-hati. Kenapa? Belia dari awal tadi mungkin banyak yang terlambat tadi, coba diusahakan nilai tugasnya, mata pelajaran apapun, khususnya bahasa Indonesia, dikumpulkan tugasnya. Apapun bentuknya, kami paham. Yang penting tanggung jawab kalian ketika mengumpulkan tugas. Tujuannya apa? Untuk menambah nilai. Sayang kalau kalian naik ke kelas 8 nilainya C. Nanti ketika kalian kelas 9 mau lulus ke SMA, aturannya kita tidak tahu mau aturan yang seperti apa. Kalau nilai kalian ternyata nilai rapot itu menentukan untuk mendaftar ke SMA. Nah ini sangat disayangkan kalau nilai kalian C. C itu lulus, C itu lolos, C itu batasnya KKM, tapi sayang. Paling tidak minimal B, nilainya 80. Ya, benar dan salah untuk sementara ini pikirkan nanti, disiplin dulu, semangat dulu, rajin dulu. Insya Allah benarnya itu benar untuk mendasar akan diikuti. Paham ya? Paham ya semuanya ya? Mulai hari ini silakan dicek tugasnya. Semua mapel khususnya bahasa Indonesia dan jangan bertanya dengan Bapak Ibu guru. Pak, Bu, tugas saya yang belum dikumpulkan apa? Ini pertanda kalian kalau bertanya seperti itu berarti siswa yang tidak aktif. Aktifnya bagaimana? Buka buku catatan kalian, KD manakah, tugas dari manakah Bapak Ibu guru yang belum dikumpulkan. Kami menerima dengan senang hati meskipun terlambat. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada Fatan tadi tanya, saya kapan masuk sekolah menunggu informasi yang sesuai pembelajaran bahasa Indonesia saja. Kalau kapan masuk sekolahnya belum tahu, menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan. Kemarin kan sudah ini ya, dari wali kelas kalian, Bapak Ibu wali kelas kalian untuk mengirimkan data ya kemarin ya, orang tua untuk mengisi. Silakan untuk orang tua, kenapa? Iya, untuk diisi. Ini untuk proses persetujuan tatap muka, ya. Bapak atau Ibu di rumah mau panggilnya Mama, Papa, Ayah, Bunda dan sebagainya, Bapak, Ibu kalian di rumah, ya. Silakan untuk mengisi angket yang kemarin formnya sudah di-share di grup masing-masing, ya. Jangan lupa. Kenapa Anik? Kenapa Anik? Anik Rizika Amelia Sari, ya. Ya, nanti silakan diisi ya. Itu untuk kalian nanti persetujuan tatap muka. Cukup ya? Cukup ya, hari ini tidak ada yang mau bertanya. Insya Allah bisa mengikuti ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Terakhir saya ingatkan, tugas hari ini adalah menuliskan teks prosedur. Bebas. Membuat makanan, teks prosedur, melakukan sesuatu, membuat sesuatu bebas. Contoh sudah ada di buku paket, bisa dicari di internet, tetapi diingat menggunakan bahasa kalian sendiri. Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Semangat pagi, semangat belajar, semangat meraih prestasi. Semoga Allah memudahkan langkah kita semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.